Mohon maaf kalau sulit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah masuk sekarang. Mohon maaf Alhamdulillah. kalau sulit bergabungnya ya. Ini, Alhamdulillah sudah bisa sih. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke, bisa ketemu kembali. Ya, eh saya mengirim
itu apa terkait dengan proses perhitungan arah kiblat, ya azimut kiblat, bayang-bayang matahari ke arah kiblat, kemudian perhitungan awal-awal waktu sholat, terbit dan duha, ya. Kemudian saya tambahkan eh, data matahari bulan, ya, data matahari bulan, ya. Kemudian monggo terkait terkait bujur lintang panjenengan bisa bisa ambil sendiri dari eh, GPS masing-masing ya. Panjenengan butuhkan mana ya. Kalau untuk ujian cukup nanti saya tentukan bujur lintangnya berapa itu dari saya. Tapi kalau kaitannya panjenengan akan mengukur kiblat nanti suatu saat di sebuah tempat, nanti bujur lintangnya gimana bisa lihat dari eh, mengambil data dari GPS masing-masing. Ya, kita bisa punya GPS eh, di apa di HP kita bisa kita kita isi GPS. Sangat bermanfaat untuk mengetahui bujur lintang. Ya. Eh, kemudian ini yang bertugas presentasi hari ini sudah hadir, sudah datang? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai. Sudah, Bapak. Yang bertugas hari ini sudah ada? Sudah, kelompok 6. Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu, monggo silakan langsung saja. Ya, ternyata waktu itu cepat sekali. Ya, tadi saya terhambat masuknya agak susah tadi, tapi sekarang alhamdulillah sudah masuk, sudah bisa gabung. Ya, tapi yang gabung ini baru sedikit, baru berapa 14 atau 15. Ya. Oke, monggo silakan. Bisa diatur kalau sudah lengkap, Ya, mau siapkan share screen. eh, ya, monggo moderatornya, kemudian nanti yang apa menampilkan ya, kemudian barangkali yang mencatat dan sebagainya, monggo silakan. Nah, silakan, bisa bisa di apa? Sebelumnya mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ya. Kemudian saya persilahkan ke para pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya, ya. Kemudian nanti silakan untuk saya tidak tahu ini kita pertemuan keberapa. Biasanya pertemuan ke-8 itu untuk UTS. Ya ujian tengah semester atau mid semester. Ya saya nggak tahu ini. Saya belum menghitung ini pertemuan keberapa. Ada yang tahu nggak? Ya, ya, ya monggo silakan. Bisa langsung dimulai monggo silakan. Izin berbicara, Pak Yai. Ya silakan monggo. Silakan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini ada Mbak Lutfiana sebagai yang membuat PowerPoint-nya, Pak. Ya, oke. Kemudian saya sendiri, Mubarakatul Aulia, sebagai moderator, dan kemudian nanti yang lain yang akan mempresentasikan materi pada hari ini. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumus-rumus segitiga bola. Kemudian yang kedua tentang hal-hal yang berkaitan dengan scientific calculator. Oke. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada yang mempresentasikan yang sudah dibagi tadi di grup, Mas Fatul, Hanif Muafa, kemudian Syahrul Ibrahim, dan Rifki Ramadan. Boleh, bisa dimulai. Silahkan Mas Fatul. Bismillah. Terima kasih pada Mbak Aulia sebagai moderator.
Kalau di sini saya akan sedikit mungkin menjelaskan eh, tentang kenalan terhadap segitiga bola. Adapun segitiga bola adalah eh, suatu rumus yang digunakan untuk mengetahui sudut di antara dua titik yang saling bersinggungan. Jadi bisa kita lihat di gambar dalam, tolong Mas Fatul, di halaman 3. Jadi bisa kita ibaratkan bahwasanya bumi itu bulat dan lingkaran yang mengiris bumi, bola bumi itu, dan bersinggung dengan titik pusat dari bola itu, bola bumi tersebut, itu disebut dengan lingkaran besar. Seperti contohnya kita lihat di garis B, dari titik B dan A, garis yang melintasi dari titik A dan B. Dan jika dipotong ke sampai ke titik pusatnya itu disebut dengan lingkaran besar. Sedangkan jika ada potongan yang tidak mengiris pusat dari bola itu disebut dengan lingkaran kecil. Jadi di segitiga bola ini kita menggunakan rumus ini untuk bisa menemukan sudut dari titik di bagian bumi lain. Di sini di ilmu falak ini kita gunakan untuk mencari sudut dari posisi kiblat yang bisa kita lihat di sini di halaman selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu rumus yang diambil dari Wikipedia Pak Kiai. Maaf Pak Kiai, ini saya dan teman-teman yang lain rata-rata masih belum paham dengan jelas soal soal rumus bola segitiga ini Pak Kiai. Jadi mungkin semampu kami untuk mengenalkan tentang segitiga bola ini Pak Kiai. Jadi di sini yang rumus yang kita lihat adalah di bisa disesuaikan di ini slide di bawahnya. Di situ disebutkan bahwasannya dalam gambar bola bumi di bawah ini lokasi suatu tempat disebut T. Ada di slide selanjutnya itu ada gambarnya. Bisa kita umpamakan bahwasannya titik T itu adalah posisi kita di Indonesia. Dan lokasi kiblat adalah titik Q. Bisa dilihat di gambar bola bumi di bawah. Diumpamakan titik Q adalah titik lokasi Ka'bah. Sedangkan titik Q adalah titik kutub utara, titik paling utara dari bola bumi. Dan ketiga titik tersebut, jika kita perhatikan, membentuk sebuah segitiga pada permukaan bumi. Arah kiblat adalah arah TQ. Berarti dari titik T ke titik Q. Atau searah lingkaran besar yang melewati T dan Q. Arah ini dapat juga dinyatakan sebagai sudut terhadap arah utara.
inhiraful kiblah, yaitu sudut UTQ atau sudut Q kecil. Arah ini dapat dihitung sebagai fungsi dari posisi lintang selama tempat lintang P, posisi lintang kiblat, lintang Q, serta selisih menunjuk antara lokasi setempat delta B besar. Fungsi ini diturunkan dari rumus kuning segitiga pola dengan tiga sudut, A besar, B besar, T besar, dan sisi A kecil, B kecil, dan C kecil. Disebut juga hukum kotangga. Cos A kecil, cos C besar sama dengan kotanggen B kecil, sin A kecil kurang kotanggen B besar, sin C besar. Dengan menggunakan rumus tersebut terhadap segitiga bola, segitiga UTQ, suku sisi B, sama dengan sudut U kecil, sama dengan sudut UTQ dapat ditemukan. Bisa dilihat di rumusnya ini, ya maaf Pak Kiai sih. Ya. Udah lama ini langsung juga pernah menyentuh ini, jadi mungkin kami mohon untuk Pak Kiai membantu kami untuk menjelaskan dengan lebih rinci lagi Pak Kiai Ya. hal rumus sudut segitiga ini. Ya, nanti silakan lanjut dulu aja, nanti kami berikan tambahan-tambahan. Ya, monggo silakan. Lanjut aja dulu. Saya kembalikan ke terima kasih, mungkin ini sebagai pembukaannya, pengenalan tentang sudut segitiga. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Barakatul Aulia. Terima kasih kepada Hanif Muafa yang sudah menjelaskan tentang rumus-rumus segitiga bola. Kemudian kita lanjut pemateri yang kedua, Muhammad Syahrul Ibrahim yang akan menjelaskan tentang kalkulator sain. Monggo dipersilahkan, Mas Syahrul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai untuk menjelaskan tentang kalkulator sain. Ya, monggo silakan. Baik, Ya. kalkulator di sini kalau kita pahami secara umum adalah alat untuk menghitung. Dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada intinya hal-hal yang berhubungan dengan hitung-menghitung dan yang berhubungan dengan matematika. Namun dengan perkembangan zaman, kalkulator sering dimasukkan sebagai fungsi tambahan pada komputer, telepon seluler, bahkan jam tangan. Kalkulator itu tidak hanya menyediakan aplikasi untuk aritmatika sederhana, tetapi dilengkapi juga dengan fasilitas yang diperlukan untuk menyelesaikan formula matematika yang rumit. Maka di sini disebut dengan kalkulator sains. Untuk perhitungan, kalkulator sains ini diperuntukkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan ilmu falak yang menyediakan fasilitas perhitungan derajat per 60-an dan fungsi-fungsi trigonometrik. Kalkulator yang memenuhi kualifikasi ini secara fasik bisa dikenali dengan 4 tombol utama. Bisa teman-teman lihat di gambar yang tertera di samping. Ustaz Fatul bisa. Ya, kalkulator yang memenuhi kualifikasi dengan secara fisik bisa dikenali dengan 4 tombol utama, yaitu tombol derajat, sinus dalam kurung sin, kosinus dalam kurung kos, dan tangen atau tan. Namun demikian, untuk sekedar pengenalan saja, berikut ini dikemukakan uraian seperlunya mengenai kalkulator, keperluan perhitungan angka derajat, dan fungsi-fungsi trigonometrik. Pengenalan ini bertolak dari
pemilihan kalkulator, yaitu menjadi dua kategori. Kategori A untuk kalkulator yang memiliki tombol plus seperti kasino, FX kurang 3.600, dan kategori B untuk kalkulator yang memiliki tombol seperti Casio, FX kurang 901 ms. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kiai, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Muhammad Syahrul Ibrahim. Kita lanjut ke pemateri yang terakhir, Muhammad Fatul Mubin yang akan menjelaskan tentang tombol-tombol kalkulator sait. Kepada Mas Fatul dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Kiai dan teman-teman sekalian untuk menjelaskan tentang pengenalan tombol. Jadi di sini tombol untuk daripada kalkulator, scientific kalkulator itu ada dua bagian. Yang pertama ada mode degree atau bisa kita lihat dengan ditandai dengan deg atau D untuk perhitungan derajat dan fungsi-fungsi trigonometrik. Kalkulator harus berjalan dalam mode degree. Jadi harus kalau untuk perhitungan derajat dan fungsi-fungsi trigonometrik kita harus menggunakan mode degree. Kemudian yang kedua adalah tombol-tombol kuncinya. Yang pertama ada tombol shift atau inv atau 2 NDF. Nah, kemudian yang kedua ada tombol derajat. Kemudian yang ketiga ada tombol plus minus pada kalkulator kategori A. Kemudian ada yang keempat ada tombol minus pada kalkulator kategori B. Kemudian yang kelima ada tombol sin. Dan yang keenam ada tombol gabungan antara sin 1/x atau 1 sin. Kemudian ada yang ketujuh ada tombol cos. Kedelapan ada tombol gabungan cos 1/x atau 1 cos. Kemudian ada tombol tan dan yang terakhir ada tombol gabungan yaitu tan 1/x atau 1 banding tan. Nah, kemudian untuk kesimpulannya nanti mungkin bisa disampaikan langsung oleh moderator. Untuk kesimpulan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Muhammad Fatul Mubin. Terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi hari ini. Yang pertama, trigonometri bola adalah cabang geometri yang menyangkut hubungan antara sudut dan sisi segitiga yang dibentuk oleh lingkaran-lingkaran besar pada permukaan bola. Kemudian yang kedua, trigonometri adalah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi-fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Sinus adalah perbandingan sisi tegak dengan sisi miring. Lawannya adalah kosekan, yaitu perbandingan sisi miring dengan sisi tegak. Kosinus adalah perbandingan sisi datar dengan sisi miring. Lawannya sekan adalah perbandingan sisi miring dengan sisi datar. Tangen adalah perbandingan sisi tegak dengan sisi datar. Lawannya kotangen adalah perbandingan sisi datar dengan sisi tegak. Kemudian yang ketiga, untuk perhitungan derajat dan fungsi-fungsi trigonometrik, kalkulator sain harus berjalan dalam mode degree. Berjalannya mode ini dapat dikenal dengan munculnya inisial deg atau D pada layar kalkulator. Demikian Pak Yai penjelasan dari kelompok 6. Atas kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ingin tadi mendengar tadi ya sin itu sisi depan dibagi sisi miring, berbanding sisi miring ya. Si depan berbanding sisi miring, perbandingan antara sisi depan dan miring itu sebetulnya bukan perbandingan tapi sisi depan sudut dibagi sisi miring ya, gitu. Itu sin ya. Kemudian apa namanya? Kebalikan dari sin apa? Sin ya. Sekan ya, sekan itu adalah sisi tadi dibaca sebagai perbandingan antara
sisi miring dengan sisi depan. Nah, itu sebetulnya sisi miring dibagi sisi depan. Nah, begitu ya. Kemudian itu kalau digambarkan di dalam segitiga linear. Kemudian kalau cos itu adalah sisi miring, sisi samping dibagi sisi miring, ya, cos. Kemudian kebalikan dari cos adalah apa? Kosekan, ya. Itu adalah apa? Itu adalah kebalikan dari, jadi perbandingan yang kata-kata perbandingan itu sebetulnya dibagi. Tangan sisi depan dibagi sisi samping. Nah, gitu. Itu yang tambahan penjelasan dari saya. Oke. Kemudian tadi saya mengirim sudah pada membuka belum ya? Ini perhitungan contoh ya, rumus dan menghitung arah kiblat, azimut kiblat, dan bayang-bayang matahari ke arah kiblat ya. Tolong itu dipelajari. Kemudian nanti kita gunakan untuk bahan UTS itu nanti itu menghitung arah kiblat, menghitung azimut kiblat, dan menghitung bayang-bayang matahari ke arah kiblat. Nah, gitu. Ya, itu nanti tolong dipelajari sekaligus untuk bahan UTS. Saya tidak tahu UTS-nya kapan. Biasanya pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-7 kemudian habis itu UTS. Nah, kalau offline itu UTS diselenggarakan oleh fakultas. Nah, sekarang barangkali di sini untuk UTS-nya karena ini online, barangkali semua online, maka nanti ngerjakan sendiri-sendiri, kemudian hasil perhitungan hasilnya itu dikirim ke saya eh, lewat ke email saja, ke email ya, ke email. Nah, ke email saya. Ya, nanti saya sampaikan eh, ada email nanti itu jawaban kirim ke email ya, atau ya email saja. Kalau email nanti kan urut. Nah, email yang nanti gini, email saya itu ya, saya silahkan dicatat email saya yang ini, selamat.hambali ya @walisongo.ac.id ya. Yang gimana sudah ya? Saya ulang, selamat titik hambali ya @walisongo titik ac.id. Nah, itu nanti silahkan dikirim ke email saya yang itu ya, untuk berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nanti kalau di TS ya. Sudah pada buka belum? Eh, yang saya kirim ke grup sudah dibuka belum? Sudah ada yang download belum? Halo? Kiai yang bahas itu ya, yang Ya, itu yang pertama terkait dengan eh, perhitungan ya, rumus ya, sekaligus ada rumus menghitung arah kiblat, kemudian menerapkan perhitungan menghitung arah kiblat, azimut kiblat, dan bayang-bayang matahari ke arah kiblat. Nah, begitu ya. Sekaligus di situ kami berikan contoh bagaimana menghitung dengan memanfaatkan kalkulator untuk menghitung menggunakan rumus itu. Ya, itu sekaligus. Jadi ada contoh menggunakan kalkulator ya. Eh, kalkulator yang kelompok A atau B. Tadi pemakalah kan mengelompokkan ada kelompok A dan B. Ya, ini yang kelompok yang ini yang jelas kalkulator, kalau kalkulatornya di situ ada semua scientific, pasti ada sin, cos, tan. Kemudian eh, kalkulatornya tentu yang wajib ada tanda derajat wajib. Ya,
wajib ada tanda derajat. Nanti kalau enggak kesulitan sendiri, terlalu lama ngerjakannya. Kemudian yang ada X-1, X-1, ya, X-1. Kemudian yang ada STO-RCL, STO-RCL. Itu kaitannya dengan menyimpan, sehingga dengan STO-RCL ini menghitung, kita dalam melakukan perhitungan bisa lebih cepat. Ya, bisa, karena apa? Karena tidak harus mengetik berulang-ulang. Data disimpan, nanti ketika dibutuhkan tinggal dikeluarkan dengan cara nombor RCL, itu nanti akan keluar. Disimpan di A, RCL, nanti mengeluarkan data tinggal tombol RCLA dan sebagainya begitu. Sehingga ini menjadi lebih praktis. Jadi lebih praktis. Ya, begitu. Silahkan barangkali akan apa? Silahkan diamati itu ya. Jadi kaitannya dengan ini sekaligus rumus kiblat yang kami munculkan, langsung rumus saja. Yang itu sebetulnya dari tadi dimunculkan juga, yang rumus itu apa? Sin C-nya itu untuk membagi yang atas. Kemudian ini kami ya sama. Ya, jadi nanti apa? Rumus kiblat diterapkan, rumus yang tadi dijelaskan itu langsung kita masukkan sebagai rumus kiblat. Rumus kiblat adalah kod B, kotan ya, kod tangan B sama dengan itu ya, tangan lintang Ka'bah dikali kos lintang tempat dibagi sin beda bujur dikurangi sin lintang tempat dibagi tan beda bujur. Nah, itu rumusnya itu ya. Rumusnya seperti itu. Nanti bagaimana cara masukkan itu bisa dibaca di tadi di apa? Tulisan yang saya kirim ya. Tulisan yang saya kirim. Seperti itu. Monggo silakan. Mungkin ada yang mau tanya mungkin ya, silakan. Ya, para peserta yang ya, kalau silakan mau tanya ke para pemakalah atau kepada saya langsung silakan. Boleh saja. Monggo silakan. Alhamdulillah. Halo. Kemudian kalkulator ini kadangkala ada yang ketika kita menombol shift tan ya atau menombol kos itu langsung dia ada muncul kurung buka ya, muncul kurung buka. Gitu ya. Ketika kita menombol akan masukkan angka, umpamanya kita nombol sin kok langsung kurung buka muncul, ya silahkan masukkan angka berapa, kemudian jangan lupa ditutup dengan kurung tutup. Setelah kurung buka angka masuk harus ditutup dengan kurung tutup. Itu ada kalkulator yang seperti itu. Tapi ada yang kalkulator kalau kita tidak menombol kurung buka tidak muncul kurung buka, itu enggak ada juga. Sehingga kalau kita butuh kurung buka ya harus nombol sendiri ya gitu. Tapi ada yang kalkulator yang ketika kita tidak nombol pun dia muncul kurung buka sendiri. Nah, itu ketika data kita masukkan nanti harus ditutup dengan kurung tutup, harus wajib seperti itu. Nah, gitu. Silakan, mungkin ada yang mau tanya, monggo silakan. Ya. Jadi nanti sekali lagi ya, silakan dipelajari untuk apa? Untuk tadi modul yang saya kirim ya, untuk bahan UTS, ujian tengah semester ya. Dan nanti apa? Jangan lupa jawabannya dikirim ke tadi yang saya sebutkan tadi, ke selamat.hambali kemudian apa @walisongo.ac.id ya. Itu nanti untuk apa? Mengirim jawaban UTS ya. Saya nggak tahu UTS-nya kapan, tapi silahkan untuk mulai dipelajari dari sekarang, karena nanti
soal panjenengan berbeda ya. Berbedanya apa? Nanti terkait dengan bujur sama, terkait lintang Ka'bah, bujur Ka'bah sama ya. Kemudian yang berbeda adalah untuk lintang tempat itu nanti kami tentu akan berbeda-beda. Karena apa? Nanti terkait dengan lintang tempat itu didasarkan pada nomor induk panjenengan ya. Nomor induk panjenengan dibutuhkan tiga angka terakhir. Tiga angka terakhir. Angka terakhir nomor induk itu nanti untuk derajat lintang ya. Terakhir. Kemudian dua sebelum terakhir itu dibalik ya menjadi menit. Nah, begitu ya. Dua angka sebelum terakhir dibalik menjadi menit. Itu menitnya lintang. Jadi satu contoh umpamanya nomor induknya itu berakhir dengan nomor 1, 2, 3 ya. Oh, berarti nanti lintang tempat yang akan diukur arah kiblatnya itu adalah sama dengan derajatnya 3, menitnya 21. Contoh begitu. Ya. Kemudian kalau akhir nomor induknya adalah 182 ya, 182. Oh, berarti nanti lintang yang akan dihitung, lintang yang dimasukkan dalam proses perhitungan adalah 2 derajat 81 menit. Ya, nanti dengan sendirinya 81 menit, 2 derajat 81 menit akan berubah sendiri di kalkulator menjadi 3 derajat 21 menit. Itu tapi kita masukkan cukup 2 tombol derajat 81 tombol derajat. Nah, itu kemudian kita simpan di shift RCL B. Nanti akan tersimpan di B. Nah, itu nanti akan yang walaupun kita nombolnya itu 2 derajat 81 menit, lah itu nanti akan berubah sendiri menjadi 3 derajat 21 menit. Nah, seperti itu. Yaitu sudah otomatis kalkulator akan menyempurnakan mengubah sendiri. Ya, seperti itu. Ya, silakan mungkin ada yang mau tanya silakan. Monggo. Halo? 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 Oke, Halo? Ada orangnya. pada jujur kayak ini apa namanya kebanyakan rumus ya kayak ya. Mungkin dari sebagian kita belum benar-benar paham untuk Iya. menghitung-hitung apa namanya waktu Nah, sholat. Tadi kan ada itu beberapa file yang kayak kirim. sudah dibuka sudah. Sudah File dibuka yang belum? Ada kiblat, ada waktu sholat. Ya, yang pertama, yang lebih awal itu arah kiblat. Di situ ada arah kiblat, menghitung arah kiblat, azimut kiblat, dan bayang-bayang matahari ke arah kiblat. Nah, gitu. Kemudian ada dua file. Yang berikutnya, menit berikutnya saya kirim lagi, itu menghitung waktu sholat. Ya, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terbit, dan duha. Nah, gitu. Ya, ada dua. Kemudian ada kisah kirim lagi yang ketiga adalah data matahari bulan. Enggak tahu data matahari bulan bisa dibuka apa enggak, tapi panjenengan nanti silahkan mencari data matahari bulan itu bisa melalui banyak hal, bisa menggunakan Epimeris, ya. Epimeris itu tiap Kementerian Agama punya Epimeris, ya, Epimeris. Bisa ada programnya ada, tapi kebetulan saya nggak punya. Kemudian ada panjenengan juga bisa membuka data deklinasi matahari, ya. Dan equation time itu bisa melalui ini data Almanak Nautika bisa, Epimeris bisa, ya gitu. Kemudian tadi yang saya kirim Epimeris Muse, ya Epimeris Muse. Epimeris Muse dulu tak ambil dari apa ya? Eh saya download juga itu, ya. Saya download juga dari apa ini? Dari
saya lupa. Play Store apa app Market saya lupa. Ya, Play Store apa atau app Market. Dulu saya downloadnya dari sana. Nggak tahu apa masih muncul lagi atau enggak, saya kurang tahu. Ya, itu juga cukup bagus. Yang itu setelah saya perbandingkan, saya cek dengan e-commerce yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, itu paling ada selisih itu hanya untuk equation time-nya itu hanya 1 detik, maksimal 1 detik. Ya, maksimal 1 detik. Kalau lainnya hampir tidak berbeda. Ya, begitu. Sehingga itu bisa digunakan. Begitu. Ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya memang harus sabar belajar ilmu halal, harus pelan-pelan, harus sabar, harus dibaca berulang-ulang, ya. Begitu. Ya, ya memang apa? Ya gitu ya. Jadi harus aktif. Dan silahkan panjenengan membuka ini banyak sekali tulisan-tulisan yang terkait dengan waktu sholat arah kiblat, ya. Itu silahkan buka ini praktikum mahasiswa saya dulu, ya. Panjenengan bisa melalui Google, ketik aja Selamat Hambali, ya. Kemudian kemudian bisa dilihat apa? Bisa dilihat di image gambar atau mungkin lewat video atau YouTube. Ya, itu nanti akan kemudian kalau belum, ketik aja praktikum falak, ya. Praktikum falak 3, nah gitu. Praktikum falak 3 atau 2, ya. 3 kalau nggak salah. Praktikum falak Selamat Hambali, praktikum falak nanti akan muncul itu. Dan itu banyak tulisan mahasiswa yang melakukan praktek, ya. Tapi silahkan nanti saudara ambil yang bagus, ya. Yang bagus-bagus, banyak sih itu tulisan-tulisan mahasiswa. Baik itu yang berbentuk yang dalam bentuk skripsi, itu melalui Google aja, melalui tadi Google ketik Selamat Hambali, diklik aja nanti akan muncul. Cari ada skripsi mahasiswa yang bagus yang di-upload oleh LP2M dulu, itu bisa muncul di situ. Itu kalau muncul di situ itu berarti mahasiswa itu dulu bimbingan saya, ya, atau pengujinya saya. Itu nanti akan muncul di situ. Ya, gitu. Monggo silakan, nanti bisa banyak jalan lah untuk belajar itu, insya Allah banyak. Kalaupun kesulitan mencari buku, ya kesulitan mencari buku, sebetulnya buku falak juga banyak, ya. Tapi walaupun banyak, tapi kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, ya. Halo, JK. ya, gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Santai Mungkin aja yang kita. lain. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ya, mungkin bisa buka apa yang saya kirim tadi. Yang pertama dibuka dulu yang kiblat, ya. Yang kiblat dibuka, ya. Kemudian kalau ada yang ditanyakan sekarang, ya monggo silahkan. Kalau sekarang belum ada yang bisa ditanyakan, ya silahkan, nanti pertemuan yang akan datang silahkan ditanyakan, ya. Begitu, ya. Iya, silakan. Dan itu saya berikan contoh menghitung yang dengan cara yang paling mudah. Ada contoh paling mudah. Ya. Oke, mungkin silakan. Ayo, monggo. Kalau ada yang mau tanya silakan. Punten Kiai. Ini Ada mau warning nanya. gimana? Halo tadi. Ada Itu kan warning. ada Gimana menghitung. warningnya gimana? Nggak bisa Kiai. dibuka. Ya? Itu kan ada Yang dibuka yang atas jangan yang bawah. Saya sendiri nggak tahu kok yang yang muncul gitu ya. Yang dibuka yang bagian, kan ada 2 itu. Sekali kirim ada 2. Itu yang dibuka yang atas, yang apa? Ya, yang atas, yang bawah jangan dibuka. Atas.
Yang dibuka yang atas. Dicoba dibuka. Kelihatannya sepertinya nggak ada masalah, ya. Coba dibuka, ya. Kalau yang bawah itu Oke. terkait dengan HP, terkait penyimpanan. Jangan dibuka, itu nggak usah. Halo, gimana? Sudah bisa dibuka belum? Dicoba, Sudah, Pak. ya. Sudah Oke. Bisa. Sudah. Yang sudah bisa dibuka, bisa dibaca. Ini yang proses menentukan awal-awal sholat, waktu sholat kayak Ada dua, kan apa? Yang arah eh, kiblat. ada arah dua kiblat kan. satu. Yang kedua saya ngirim 2, bahkan 3. Saya Tiga. ngirim yang pertama arah kiblat, yang kedua waktu sholat, yang ketiga terkait yang ya matahari, ya itu yang ketiga. Gimana, sudah bisa dibuka belum? Yang mohon maaf ya, yang ketiganya yang nggak bisa dibuka, yang data Yang matahari dan bulan. enggak bisa dibuka. Ya Cuma kalau dua kalau aja belum bisa kayak. dibuka, ya kalau belum bisa dibuka ya mungkin enggak, itu nggak tahu itu ya. Saya nyoba ngirim aja tapi kok ternyata nggak bisa dibuka ya. Saya nggak bisa yang kaitannya dengan itu. Nanti silahkan panjenengan berupaya berupaya sendiri ke kantor Kementerian Agama terdekat, ya. Itu bisa pinjam Epemeris. Setiap Kementerian Agama kalau nggak salah dikirim oleh Kementerian Agama Pusat data Epemeris Hisab Rukyat, ya. Jadi itu data 1 tahun gitu. Nah, itu kalau ya data setahun seperti itu, ya. Sebetulnya ada program tapi ya panjenengan bisa ngelacak. Kalau yang ahli apa biasanya mencari, silahkan panjenengan download, ya. Sebetulnya ada itu yang bisa diambil dari Epemeris Hisab Rukyat itu, ya. Epemeris Hisab Rukyat, ya. Silakan nanti dicari, ya. Tapi itu saya sendiri nggak pakai, saya sendiri pakai data ini. Tapi ternyata kalau nggak bisa dibuka ya saya minta maaf itu. Tapi yang kiblat dan sholat bisa dibuka. Halo, Bisa kayak. waktu sholatnya bisa dibuka nggak? Pak, Waktu sholat. takut. Proses Waktu sholat menghitung waktu sama Ikut, sholat. Bapak. kiblat Bisa, dua-duanya bisa. bisa kayak. Bisa, Bapak. Sholat bisa. Ya, alhamdulillah. Nah, nah, begitu itu nanti silakan yang pertama diperdalam adalah yang proses menghitung arah kiblat. Arah kiblat itu apa? Arah kiblat yang kita hitung itu menghasilkan apa? Menghasilkan kalau Indonesia itu arah kiblat yang dimaksud di sini adalah jarak dari titik utara ke barat sampai berapa derajat. Itu hasil perhitungan di sini. Arah kiblat yang dihasilkan di sini. Ya, itu arah kiblat. Indonesia, semua wilayah Indonesia arah kiblatnya adalah dari titik utara ke barat sekian derajat. Yang nanti di situ kami beri tanda lambang huruf B. Huruf B, ya. Tapi kalau seluruh dunia nanti panjenengan bisa menentukan arah kiblat. Oh, arah kiblat di seluruh dunia itu ada macam-macam. Ada yang lurus ke utara, ada yang lurus ke selatan, ada yang ke utara barat, ada utara timur, ada selatan barat, ada selatan timur, macam-macam. Itu arah kiblat. Ya. Tapi kemudian yang kedua azimut kiblat. Azimut kiblat itu apa? Azimut kiblat itu arah kiblat dihitung dari titik utara berputar ke arah timur, berputar ke kanan. Ya. Sehingga kalau tadi arah kiblat itu satu contoh umpamanya arah kiblat kita di tempat kita itu 65 derajat 30 menit, maka azimut kiblatnya adalah 360 dikurangi 65 derajat 30 menit. Oh, berarti azimutnya sama dengan 294 derajat 30 menit. Oh, itu azimut, namanya azimut kiblat. Ya.
azimut itu dihitung dari U titik utara ke arah timur sampai dengan titik kiblat, ya, titik kiblat. Nah, itu. Kalau ke arah kiblatnya itu umpamanya 65 derajat 30 menit utara barat, ya, utara barat, artinya daerah itu berada di selatan mana? Berada di selatan Ka'bah, ya, agak ke barat sedikit sehingga kiblatnya ke utara timur, maka azimutnya ya sama. Karena azimut apa? Azimut itu busur atau jarak dihitung dari titik utara ke arah timur sampai dengan titik kiblat tadi. Sampai dengan titik kiblat itu, arah kiblat itu. Ya, sehingga kalau arah kiblatnya UT ya tetap UT, tetap sama, nggak berubah. Ya, nah, begitu itu azimut kiblat. Kemudian kalau azimut kiblatnya umpamanya selatan timur, kayak kita berada di Turki, itu kiblatnya ke selatan timur, ya. Umpamanya selatan timurnya berapa? Selatan timurnya 25 derajat. Selatan timur. Oh, azimutnya berapa? Oh, azimut kiblatnya berarti titik utara ke timur sampai dengan titik kiblat tadi berarti sama dengan 180 dikurangi 25. Oh, sama dengan berapa? Azimut kiblatnya 155 derajat. Wah, seperti itulah yang dimaksud dengan azimut kiblat. Nah, gitu. Monggo silakan, kalau ada yang mau tanya monggo silakan. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai. Ya. Salam. Ya, ada yang mau tanya silakan. Kalau mau tanya monggo silakan. Izin bertanya, Pak. Boleh silakan. Bagus. Nanti ujiannya itu tugas apa soal-soal, Pak? Ya, soal ya, soal nanti hasil kerjaannya itu dipoto, dikirim ke email saya. Oh, Ya. tulis tangan berarti ya, Pak? Ya. Tulis tangan ya, Pak? Ya, tulis tangan. Tulis Iya, tangan, Pak. betul. Dan itu nanti soalnya berbeda-beda, ya. Soalnya nanti lintangnya itu didasarkan kepada nomor induk, mengambil 3 angka terakhir dibalik. Nah, Oh, ya, berarti Anda nggak ada yang sama nanti. Soal walaupun jumlahnya mahasiswa 60 lebih, berarti akan menghasilkan soal sebanyak 65 lebih. Nah, begitu. Nah, ya, coba ya gitu ya. tanya lagi, Pak. Itu dipelajari itu caranya, melajari itu nanti tinggal yang akan berubah tentu apa? Lintang Ka'bah, bujur Ka'bah tetap tidak ada perubahan. Tapi yang berbeda nanti lintang tempat, lintang X, PX, ya, PX, atau dan bujur setempat yang berubah, ya, bujur setempat yang berubah. Ya, ini kan contohnya mengambil contoh Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang MAJT, Menara Masjid Agung Jawa Tengah. Ya, lokasi Menara Masjid Agung Jawa Tengah itu kiblatnya yang contoh di yang modul yang saya kirim itu adalah contoh menghitung arah kiblat di Menara Masjid Agung Jawa Tengah. Dan nanti kan soalnya akan berbeda. Lintangnya didasarkan nomor induk, kalau bujurnya nanti sama. Bujur berapa itu sama. Nah, begitu. Ya, monggo silakan dipelajari. Nanti yang akan datang silahkan fokus tanya bagaimana, tanya ketika ada kesulitan, pelajari dulu. Ya, pelajari dulu. Kalau tidak pelajari dulu tentu sulit untuk bertanya, ya. Sulit apa yang akan ditanyakan. Ya, tapi kalau ketika sudah membaca, sudah mencoba melakukan perhitungan, baru nanti muncul kok tidak satu contoh, loh hitungan saya kok nggak sama, ya, kok nggak sama, kenapa? Itu harus nanti kan baru akan muncul itu pertanyaan seperti itu, ya. Tapi setelah mencoba, begitu. Nah, oke, ada yang silakan, mungkin ada yang mau tanya, monggo, saya beri kesempatan. Izin bertanya lagi, Pak. Boleh, silakan. Pak, kalau Indonesia berarti menuju arah kiblat itu seperti yang Bapak sebutkan, arah
dari utara sama barat ya Pak. Ya, utara, barat, UB, ya. Semuanya tanpa kecuali. Itu Semuanya. apakah semuanya sama Pak? Ya, angkanya beda-beda, tentu beda. Kan bujurnya beda, lintangnya beda, tentu angkanya berbeda. Tapi semuanya angka-angka itu menunjukkan arah utara ke barat. Berbeda, Walaupun nggak bahkan dari timur Indonesia sampai barat Pak. iya itu semuanya arah kiblatnya utara barat. Hanya angkanya berbeda, bahkan ada perbedaan, ada berbeda antara Indonesia paling timur dan paling barat itu bisa beda derajat. Ya, bisa Tapi beda tetap sama derajat. utara ke barat Pak. Betul, tetap utara barat sama, nggak ada Oke. beda, tidak berbeda. Ya, Pak, kebetulan terima sama. kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, segera dipelajari aja biar nanti ya. Dan jangan lupa tadi sudah disinggung kalkulator harus tampilannya harus D atau degree ya, huruf D atau DIG. Nah, jangan sampai RED, jangan sampai. Kalau RED itu kan radian, itu radian, RAD itu radian. Itu nanti beda jauh, hasilnya akan jauh ya, akan jauh beda radian. Kita harus pakai degree, harus pakai DEG, degree. Itu karena apa? Karena saat radian itu kalau nggak salah satu satu radian itu kalau nggak salah sekitar 57 derajat degree ya, 57 lebih. Nah, sehingga kita harus pakai DG degree ya, itu tampilan nanti harus wajib ya, dan itu cara memunculkan itu pakai mood itu, menombol mood itu. Tapi kalau biasanya jangan diulik dulu. Kalau sudah di oh, jangan di utak-utak ya. Kalau sudah muncul D atau DG jangan diutak-utak. Tapi kalau munculnya RAD atau lainnya ya, munculnya kok radian RAD berarti oh harus dibuat D atau DIG ya, D atau DIG. Biasanya kalau itu kalau tidak D ada yang muncul DEG, ada yang muncul D saja. Ya, jangan sampai R atau RAD. R itu sama dengan RAD, singkatan dari radian. Jangan sampai itu. Ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Monggo ya. Monggo silakan ya. Mas Fajar, Mas Rizky mau tanya? Sudah cukup Pak. Oh, cukup. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana yang lain? Nggak ada yang tanya lagi? Cukup? Halo? Allah Pada cukup Ya, Pak hari dipelajari dulu, ini. Pak. pada di mana ini? Halo? Halo? Biar dipelajari dulu, Pak, yang Ya? biar kami Gimana? pelajari dulu yang Oh, gitu. Berarti untuk sekarang gimana sekarang? Cukup? Cukup Pak, Pak, nanti insya Allah. setelah dipelajari insya Allah ditanyakan Dipelajari yang dulu, monggo silahkan. Nanti yang akan datang boleh fokus itu fokus ke situ boleh, ya boleh. Ya, jadi fokus mempelajari yang kami kirim tadi, ya, yang kami kirim tadi. Boleh silahkan. Nanti karena apa itu dan itu nanti sangat penting untuk kaitannya dengan UTS, ya. Nah, begitu harus nanti kami uh, kami saya itu jadi oke lah. Itu kalau memang sudah di Padang cukup, bisa kita akhiri aja, gitu, boleh? berarti minggu depan Boleh. nggak ada presentasi, Pak. Ada yang mau tanya, boleh. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Kalau nggak ada ya, apalagi apa ya, monggo. Ada yang tanya lagi nggak? Berarti minggu depan tetap ada presentasi atau tidak, Pak? Ya, presentasinya itu apa? Presentasi yang minggu depan apa? Nanti Kurang tahu, Pak. ya. Ya Kurang tetap tahu presentasi, apanya. cuman nanti tolong apa yang saya kirim itu dimunculkan. Nanti kami beri penjelasan, tapi yang munculkan panjenengan, saya hanya beri penjelasan aja, gitu ya, bisa ya? Oke, gitu. Oke, Pak. Halo, Iya Pak. Iya, Pak. gitu ya. Iya Pak. Pak Oke. Nji. Nanti saya beri, silakan panjenengan, saya hanya ngomong ya, nanti silakan tampilkan ya, kami berikan
penjelasan. Nanti panjenengan silahkan nyoba kalkulatornya, dibuka di tombol. Hasilnya sesuai enggak? Nah, gitu aja buat gitu. Nanti ini kok Iya, ke iya. tempat saya kok nggak sama Pak, gimana? Nah, nanti ditampilkan kenapa? Tampilannya seperti apa? Harus diperhatikan. Ya, mungkin kok error. Oh, kalau error itu biasanya ada yang kurang memasukkan. Ada kurang masukkan tanda derajat, nanti pasti di kalkulator akan muncul error pasti. Nah, gitu. Sehingga nggak boleh ada yang lupa nombor, nggak boleh. Harus cermat, semuanya harus dimasukkan. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Siap ya. Oke, Iya, nanti iya, yang siap, Pak. oke, nanti untuk minggu depan boleh menampilkan materi yang saya kirim yang khusus kiblat dulu, khusus kiblat. Ya, khusus kiblat. Nah, itu aja, nanti nggak tahu apa selesai sekali apa enggak. Ya, nanti eh, khusus petugas yang bertugas untuk yang akan datang itu menampilkan apa materi yang saya kirim tadi. Oke, gitu ya. Baik, Iya, Pak. Sudah. Pak. Sekarang nggak ada Terima yang kasih, mau Cukup, Pak. Pak. tanya lagi. Cukup. Cukup, Pak, insya Allah. Ya, kalau Cukup, cukup insya mari Allah, kita, Pak. kita akhiri bersama dengan jangan lupa absen di grup, jangan lupa ya, absen di Iya, Pak. grup. Nah, mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maaf, Pak. Pak. Sehat, Makasih ya Pak. Pak. Jazakallah Amin, khair wa amin, barakallah ya. fiik. Amin, terima kasih doanya. Kami undur diri ya. Ya Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Pak. Oke. Iya, Pak.